Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati SPD, berasal dari SMP IT Alfitiah Pekanbaru, akan memaparkan inovasi pembelajaran PKN yang digunakan dalam pembelajaran PKN. Nah, inovasi yang saya lakukan ini bisa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi dan lain sebagainya. Nah, inovasi yang saya lakukan ini saya beri judul dengan penggunaan Google Slide dan Wordwall sebagai media interaktif pembelajaran PKN dengan model Discovery Learning. Nah, kenapa saya menggunakan Google Slide? Yang pertama, dengan Google Slide ini siswa ketika kita sudah memberikan link, mereka bisa mengedit di mana saja, di rumah atau di sekolah atau di mana saja bersama kelompoknya. Nah, siswa bisa berkreasi sebaik mungkin, sekreatif mungkin untuk menampilkan presentasi yang baik. Nah, sedangkan Wordwall adalah sebuah aplikasi yang nantinya akan dibuat kuis yang memberikan banyak pilihan kepada guru, bentuk-bentuk kuis yang akan diberikan. Bisa dalam bentuk teka-teki silang, bisa dalam bentuk menjodohkan, bisa dalam bentuk kuis dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dengan penggunaan inovasi ini siswa menjadi interaktif gitu, karena guru tidak lagi banyak mengeluarkan kosakata dalam menjelaskan karena semua akan ditemukan oleh siswa. Nah, pada inovasi kali ini model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Nah, kita tahu bahwa di dalam Discovery Learning bahwa kita memaksimalkan seluruh kemampuan siswa untuk menghasilkan, menyelidiki, menganalisis, kritis dalam proses pembelajaran sehingga adanya perubahan sikap dan perilaku dari siswa kita. Nah, adapun sintak dari Discovery Learning ini yang pertama adalah stimulus atau stimulation. Nah, di sini siswa akan distimulus dengan pertanyaan, dengan permasalahan yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa atas apa yang diberikan di dalam kelompoknya. Di dalam kelompoknya ada tugas apa, permasalahannya apa yang akan diselesaikan bersama kelompok. Nah, yang kedua adalah problem statement. Nah, setelah diberikan pertanyaan pancingan sehingga membangkitkan rasa ingin tahu, siswa akan diberikan permasalahan secara khas, gitu ya, secara fokus bahwa masalah di kelompok kamu adalah ini, selesaikan bersama kelompoknya, diskusikan bersama kelompoknya. Yang ketiga, sintaknya adalah data collection, di mana di sini siswa dituntut bagaimana untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan di dalam kelompoknya. Kemudian yang keempat, setelah mereka mengumpulkan data, yang keempat adalah data processing. Di sana dinamakan dengan pengolahan data. Data yang mereka dapatkan dari berbagai sumber tadi diolah, dijadikan satu. Karena tadi inovasinya menggunakan Google Slide, maka anak merangkum di dalam Google Slide bersama kelompoknya. Data-data itu bisa bersumber dari buku, internet, YouTube dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah verifikasi data atau pembuktian. Di sini siswa melakukan presentasi di depan kelompok kelasnya, kelompok yang lain menyimak, boleh menanggapi, boleh memberikan pertanyaan. Dan yang keenam adalah generalisasi. Di sini adalah kegiatan menyimpulkan. Setelah semuanya nanti mempresentasikan, guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang ada yang sudah mereka lakukan hari ini. Poin-poin apa saja yang menjadi hal penting dalam pembelajaran hari ini. Nah, saya akan merunutkan kegiatan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Pertama, kelas disiapkan oleh ketua kelas memimpin doa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Nah, setelah itu murid bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai karakter bangsa kita. Kemudian yang kedua, guru melakukan apersepsi atau menghimbau kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang ragam budaya Indonesia.
Nah, materi yang saya lakukan kali ini adalah materi kelas 7 tentang kerjasama di dalam bidang kehidupan yang berada di bab 5. Nah, yang ketiga, guru memotivasi siswa. Nah, guru memotivasi siswa bagaimana pentingnya kita bekerja sama dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun di rumah, bahkan di dalam kelas, kita sangat membutuhkan namanya kerjasama. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang akan menilai 4 aspek, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk spiritual yang akan menjadi tujuan kita adalah nantinya siswa mampu bersyukur atas nikmatnya kita diberikan rasa bisa bekerja sama bersama orang lain. Nah, kemudian secara sosial, siswa akan ditumbuhkan rasa semangat membangun kerjasama dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian untuk pengetahuannya, bahwa guru akan menjelaskan makna pentingnya kerjasama di dalam ranah berbagai bidang kehidupan. Kemudian guru juga akan menjelaskan berbagai macam kerjasama di dalam bidang kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan untuk yang keterampilannya adalah guru akan menilai nanti bagaimana presentasi siswa di depan kelas, apakah baik atau tidak gitu ya, apakah percaya diri atau tidak dalam menyampaikan presentasinya. Kemudian juga menilai bagaimana kekompakan dalam berdiskusi dalam menyelesaikan Google Slide yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya guru menyampaikan mekanisme pembelajaran. Guru akan menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini akan menggunakan link Google Slide. Nantinya guru akan memberikan link Google Slide yang akan dibagi, siswa akan dibagi bersama kelompok-kelompoknya dan tugasnya masing-masing. Nah, untuk pembelajaran kali ini, setelah anak-anak nanti mendapatkan tugasnya, mereka akan membuat Google Slide itu, presentasi itu di dalam Google Slide secara bersama-sama. Setelah selesai, setelah adanya nanti pengumpulan data dan seterusnya, siswa akan presentasi ke depan kelas dan siswa yang lain yang menyimak. Nah, untuk modelnya sendiri pada saat stimulus, guru ya pada saat stimulus langkahnya adalah guru memberikan tugas secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, kelompok pertama dalam bab ini adalah akan membahas tentang kerjasama di dalam bidang kehidupan dan maknanya apa saja. Nah, kelompok 2, kelompok ini akan membahas tentang kerjasama di bidang politik. Kelompok ketiga, dia akan membahas kerjasama di dalam bidang ekonomi. Nah, sedangkan kelompok 4 akan membahas kerjasama di bidang pertahanan. Nah, dari masing-masing poin tersebut, siswa harus dapat merincikan hal-hal penting apa saja yang mereka dapatkan dari yang mereka bisa sampaikan dari materi tersebut. Nah, dikemas secara baik di dalam Google Slide. Nah, setelah itu nanti mereka akan mempresentasikan. Nah, tahap yang kedua, identifikasi masalah. Nah, di sini mereka akan menemukan apa saja nih yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya. Mereka berdiskusi dengan kelompoknya, poin apa saja yang akan mereka tampilkan nanti di presentasi Google Slide. Nah, di sini sengaja setiap kelompok itu diberikan tugas yang berbeda-beda supaya nanti dari kelompok satu kelompok lain bisa belajar begitu. Setiap kelompok saling belajar dari kelompok lainnya. Nah, setelah identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Nah, siswa secara berkelompok mengumpulkan data. Guru bebas memberikan kepada siswa untuk mencari sumber data dari mana. Boleh dari YouTube, dari Google, atau dari buku sendiri, atau dari kajian pustaka. Nah, setelah itu pengolahan data. Setelah mereka mengumpulkan data diolah,
disusun secara runut di dalam Google Slide. Nah, setelah itu setelah dikumpulkan, diketik ya, Google Slide dibuat sebaik mungkin. Karena tadi disampaikan di awal bahwa nanti ke kreativitas itu akan mempengaruhi nilai. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuktian. Nah, disinilah siswa bersama kelompoknya akan mempresentasikan. Siswa akan mempresentasikan seperti ini di depan kelasnya masing-masing. Karena tadi setiap kelompok itu berbeda-beda, maka setiap kelompok lain juga harus mencatat hal penting apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Jika ada yang belum jelas, kelompok lain boleh bertanya, boleh menambahkan, dan boleh menyanggah jika ada kesalahan dari kelompok lain. Nah, setiap kelompok mempresentasikan. Setelah selesai semua, nah barulah guru ya menambahkan jika dari presentasi yang disampaikan oleh siswa ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan. Kemudian setelah dilengkapi oleh guru, masuklah kepada tahap mengajukan kesimpulan. Guru mengarahkan siswa mengajak kembali mengingat kembali materi yang telah dipresentasikan tadi, hal-hal apa saja yang menjadi poin penting dari materi hari ini, yaitu tentang kerjasama di dalam bidang kehidupan. Kemudian setelah guru melakukan kesimpulan, guru akan memberikan apresiasi, yaitu penghargaan kepada kelompok yang terbaik diskusi, kemudian terbaik dalam melakukan presentasi. Namun kelompok yang lain juga akan mendapat penghargaan. Semua kelompok akan mendapatkan penghargaan supaya mereka semangat untuk melakukan diskusi. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, guru akan mengirimkan link word wall namanya, kuis ya, yang di sana akan ditampilkan sesuai kreativitas guru, pilih yang mana, boleh menjodohkan, boleh kuis gitu ya, boleh teka-teki silang. Ya, jadi di sini siswa merasa senang gitu setelah mereka mengumpulkan data yang mereka kumpulkan sendiri, kemudian mereka bisa menilai hasil belajar mereka. Nah, mungkin bentuknya seperti ini yang bisa ditampilkan. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pembangkit semangat siswa kita untuk belajar di masa pandemi ini. Baik, bahkan jarak yang memisahkan pun tidak menjadi masalah karena adanya kegiatan interaktif antara guru dan siswa dengan Google Slide dan Wordwall ini. Nah, mudah-mudahan inovasi ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi solusi belajar bagi anak-anak kita di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka tentunya ini sangat menyenangkan karena mereka merasa belajar dari mereka menilai sendiri dan mereka memahami sendiri. Insya Allah ini akan menjadi semakin memudahkan siswa mengingat materi yang mereka pelajari. Demikian inovasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah Google Slide yang dihasilkan siswa bersama kelompoknya sesuai dengan tugas yang sudah dibagi dalam setiap kelompok. Nah, ini memang hasil murni karya anak-anak yang mereka mendiskusikannya sendiri kemudian berkreasi sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam kelompoknya. Nah, mudah-mudahan ini sangat menarik bagi siswa-siswi kita yang mengalami kendala dalam belajar bisa menggunakan Google Slide dan bisa saling belajar dari teman sebaya. Terima kasih. Ini merupakan salah satu bentuk games Wordwall. Nah, ada pertanyaan di sana. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar yang terkait istilah gotong royong berdasarkan asal daerahnya adalah. Nah, itu dia. Jadi anak seolah-olah bermain games, tapi di sana mereka sebenarnya sedang melakukan kuis gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tampilan pilihan dari Wordwall dan masih banyak lagi tampilan lainnya.
Nah, begitu. Atau kita juga bisa memberikan pilihan bentuk kuis yang akan kita berikan seperti ini ya, seperti permainan kuis. Kemudian nanti ada tambahan poin dan nilai yang akan membuat siswa-siswa kita senang melakukan kuis gitu ya, karena tampilannya yang menarik gitu. Semoga semua guru bisa mencoba dan bisa menampilkan pembelajaran sebaik mungkin yang menyenangkan, yang membuat siswa nyaman dan menantikan kehadiran gurunya. Terima kasih dan selamat mencoba.